Oke, Jadi ini saya rekaman main angklung dulu. Ini tahun 76. Ada tuh namanya Gilang. Cialah. Oke. Iya, tuh Bisa dilihat di sini ada ininya Mas Gilang. namanya. Namanya Mas Gilang. Tapi pas di depannya, sayanya mana ya? Saya di sini pas kepotong. Oh, iya. Enggak, itu bukan salah Mas Gilang, Mas. Ya, Itu bukan. salah yang nyetak. Tapi ada kakak saya nih. Nah, ini. Oh, tetap ada Mas ya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Klikinfo.id. Kembali bersama saya dengan Hendriko. Kali ini kita bincang-bincang dengan salah satu tokoh atau bisa lebih disebut musisi drum Indonesia yang sudah legend dan pastinya dikenal di seluruh Indonesia, dengan Mas Gilang Ramadan. Halo. Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang semuanya. Kita mau tanya nih Mas, sekarang terkait di era pandemi ini Mas, kemarin-kemarin ini kesibukan Mas Gilang ini apa Mas? Kesibukan saya tetap bermain musik tentunya. Berusaha bermain musik terus, dan cuman kalau mengutarakan bermain musik itu spektrumnya sangat luas sekali. Betul, Ya. betul, penjabarannya luas Mas. Betul. Tentunya masih main drum terus sampai Tetap kapan? ya, pasti ya. Pastinya, karena memang dikenalnya sebagai drummer. Sebagai drummer gitu. Jadi Drummer, wajah betul. saya tuh kalau udah melihat wajah saya pasti drum. Iya, udah identik sama Identik bass drum Mas. Bass perkusi. Perkusi, betul. Nah, apalagi kalau menyentuh perkusi ya. Perkusi itu kan banyak sekali di seluruh Nusantara alat-alat musik tradisional. Ya, betul yang Mas. sebegitu banyaknya katanya. Iya. Karena perlu pencatatan juga. Musisi-musisi tradisional yang begitu banyaknya musik, alat-alat musik. Nah, karena saya main drum terus, dan saya memang mengusahakan untuk permainan saya dari dulu juga mempunyai ciri khas sendiri dengan gaya saya sendiri yang mengkolaborasikan elemen-elemen ritme-ritme yang sebegitu banyaknya di seluruh Nusantara yang saya adopt dengan alat modern drum ini. Modern drum, ya. Nah, memang selama pandemi ini kita kan semuanya kan berusaha bagaimana untuk survive, Siap, betul. ya kan? Bagaimana untuk supaya saya juga mengupayakan memaksimalkan bermain musiknya. Tetap berkreasi lah ya Mas ya. Tetap berkreasi. Ya. Saya selalu mencoba berpikirnya positif aja. Betul. Ternyata positifnya ada banyak juga gitu. Iya, menghasilkan sesuatu positifnya ya. Menghasilkan sesuatu gitu. Iya. Dari sudut bermusik tradisional, bagaimana sekarang ini kita musik tradisional ini masuk ke eranya modern management. Iya, milenial ya Mas ya. Iya. Betul. Gimana caranya kita ngejual sih musik tradisional ini? Betul. Ada yang dari sudut mungkin kolaborasi, fusion, ada juga tentunya yang musik keasliannya, kesakralannya. Namun bagaimana menjadikan semua ini untuk istilahnya untuk kita modern management, atau enggak mungkin kita menjualnya seperti apa, Seperti gitu, apa? packagingnya. Iya, betul. Itu sebuah PR yang cukup banyak runtutannya, karena saya pun sekarang ini di Yayasan Komunikasi Karawitan ini. Oh, berarti Mas sekarang ada yayasan ya Mas? Ada ya? yayasannya. Oh, berarti kalau boleh saya katakan Mas, Ya. sepertinya nih Mas ada visi untuk merubah image Gilang Ramadan yang tadinya musisi jazz kondang jadi musisi Ya, musik Indonesia. saya lebih bermain musik aja sebetulnya. Ya, betul. Tapi memang Tetap konteksnya bermain musik ya Mas tetap ya. bermain musik. Ya. Pengembangan dari saya bermain musik dari yang tadinya mungkin hanya dikenalnya di dunia musik jazz, rock, Ya, jazz dan rock. dan saya juga sudah banyak yang tahu juga, mungkin saya
berkolaborasi dengan musik-musik tradisi yang sebegitu banyaknya. Namun selain itu juga saya mencoba untuk supaya musik tradisional dan para musisi ini, sisi tradisional lebih eksis juga gitu. Betul. Seperti layaknya anak-anak muda terutama gitu, melihat dari musik-musik yang kontemporer lebih banyak ya. Tapi musik tradisional ini bisa kita angkat juga ke permukaan untuk supaya anak-anak muda menyikapinya Lebih interest lah ya Mas ya. lebih interest, Ya, lebih interest, dan mungkin di dalam 34 provinsi ini sebegitu banyaknya musik tradisional ini, anak-anak muda juga belum begitu paham Ya, gitu. betul. Tapi kalau sudah mereka memahami, mungkin nanti mereka akan mempunyai kebanggaan tersendiri akan musiknya akan sendiri, musiknya budayanya sendiri. lah ya Mas ya. Ya, Betul. budayanya sendiri. Betul. Nah, saya pun juga eksistensi saya di luar juga mungkin dikarenakan saya menggandrungi musik tradisional ini. Dan saya pikir untuk anak-anak muda sekarang ini untuk menyukainya, kita mungkin harus membuat packaging yang mereka inginkan juga gitu. Kita tidak mungkin formulanya masih harus ada formulanya. Kita harus bagaimana caranya gitu untuk menyikapi ini semuanya. Nggak gampang, saya tahu. Betul. Tapi saya rasa juga Mas Gilang pasti sudah punya formulanya tersendiri. Ya, ada formula tersendiri, dan saya juga menyikapinya juga dari hulu ke hilirnya itu cukup banyak juga, bagaikan kayak telur dan ayam. Ya, betul. Ya. Telur kemana, ayam kemana. Telur kemana, ayam kemana gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang ini memang menyikapinya dari pendidikan, bahkan sampai dari hutan gitu. Oh, berarti sampai ke Kementerian Perhutanan juga harus terlibat. Harus terlibat, ya? Betul. Ya setidaknya ada 12 kementerian. Stakeholder ya. Stakeholder stakeholder dari 12 kementerian mungkin minimal itu Mas. Dari kehutanan, tentunya Kemdikbud, Parekraf, UMKM dan lain-lain. Saya mau tanya nih Mas, untuk masalah kementerian ini Mas, kenapa harus kehutanan Mas? Kehutanan, orang tuh waktu saya mengutarakan, ayo kita ke Kementerian Kehutanan, kehutanan loh. Buat apa Mas? Ya kalau nggak ada nggak ada. Ya. Nah ini kan bambu. Bambu, betul. Kalau nggak ada di hutan hilang. Iya. Terus udah gitu ada alat-alat yang lain, ada kendang, kayu. Nah kayu kalau nggak ada kayunya nggak ada bisa bikin kendang. Betul. Belum ada alat-alat, belum masuk lagi mungkin ke permasalahan binatang. Iya, animal ya. Itu kulit, kita butuh kulit dan lain-lain gitu. Belum lagi ke permasalahan besi dan lain-lain. Memang kita banyak banget gitu stakeholdernya di kementerian yang kita butuhkan untuk supaya ekosistemnya musik tradisional ini jalan. Bisa berjalan, ya. Nanti ya tentunya di pendidikan itu pendidikan awal ya. Betul. Itu sangat penting sekali, ada anak-anak yang sedini mungkin mengenal musik tradisional ini. Anak-anak SD kelas 3 ke bawah, bahkan PAUD ya. PAUD juga ya Mas ya. Ya itu yang paling penting sebetulnya. PAUD dasarnya ya Mas ya di situ ya. Betul. PAUD dan anak-anak SD itu penting sekali. Sekarang ini saya juga lagi sering-sering sekali untuk menjadi juri di kompetisi. Sekarang udah mulai banyak nih. Tentunya yang disiasati oleh Kemdikbud juga untuk membuat kompetisi anak-anak berkompetisi bermain musik tradisional. Karena era pandemi sudah lewat nih Mas ya. Berarti kita udah mulai bisa berkreasi lagi secara live ya Mas ya. Iya betul. Tapi tetap harus hati-hati ya. Iya betul. Harus tetap hati-hati. Prokes ya Mas ya. Iya. Dan saya rasa dunia digital. Iya betul sekarang. Menyikapinya dunia digital ini harus kita pintar juga gitu. Bagaimana supaya musik tradisional ini bisa ditonton oleh anak-anak muda, disukai oleh anak-anak muda. Karena kalau mereka karena kalau mereka nggak suka juga kita ditinggalin. Betul. Jadi nggak bisa mereka mengikuti kita, istilahnya. Kita harus mengikuti anak-anak juga. Mereka ini kan
mempunyai pemikirannya beda gitu. Betul. Cepat, harus kekinian. Kekinian, ya. Nah, Itu bahasa gaulnya tuh Mas, kekinian. Iya, Ya. kekinian. Iya. Harus gue dong. Iya. Ya, Gue kita banget harus nih. Iya, Gitu gue kan. banget Iya, nih. iya, Ya, kita harus mengikuti caranya bagaimana. Tapi gue gitu. banget itu dengan mencintai seni kita sendiri ya Mas. Iya, Ya? seni kita sendiri ya. Saya juga sebenarnya seperti itu gitu. Saya dengan alat yang modern drum ini juga menyikapinya supaya berbeda gimana? Ada kenongnya Mas ya. Iya, ada kenongnya, ada kecreknya, ya. ritme-ritmenya saya ngambil dari tradisional yang sebegitu banyak, saya catat. Nah, sekarang anak-anak muda sebenarnya anak-anak muda tuh pengen sesuatu hal yang baru juga gitu. Betul. Nah, yang baru ini mungkin ngambilnya dari sesuatu hal yang peninggalan-peninggalan tradisional. Itu bagaimana caranya kita memanfaatkan peninggalan-peninggalan ini untuk supaya di mancanegara mereka pun anak-anak muda juga menyukai juga. Betul. Banyak sekarang ini juga di Jepang, di Eropa, di Amerika juga mereka mencari sesuatu hal yang baru sebetulnya. Betul. Yang baru ini banyak sekali di Indonesia. Dari membicarakan Nusantara ya, Sabang sampai Merauke, di Jawa. Di Jawa aja, Jawa mana nih? Iya, lengkap tuh masih Jawa ada Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya ini. Ya. Orang-orang luar negeri itu suka, wow, sebegitu banyak ya. Sampai begitu orang luar negeri itu. Kadang-kadang saya juga suka agak menyombongkan diri saya juga gitu. Kalau dari Indonesia 13.000 kepulauan, 34 provinsi, 500 kabupaten kayak gitu kan, mereka suka wow gitu. It's all different music gitu. Iya. Nah, ini memang kita mensiasati untuk supaya ini kita ngedaganginnya gimana nih? Iya, kembalinya ke situ Mas ya. Tinggal berarti ya packagingnya itu tadi ya Mas ya, kembali lagi ke packagingnya. Ya, packagingnya memang harus mempunyai manajemen yang bagus ya. Iya. Seperti layaknya ada perusahaan-perusahaan sekarang yang nge-manage sebuah band. Ya, grup band gitu. Iya. Itu sekarang manajemennya udah mulai sangat profesional gitu. Iya. Memperhatikan si penyanyinya dari rambutnya sampai ini. Betul. Alat musiknya segala macam, mereka bagaimana bikin videonya, Nah, kita harus menyikapi musik tradisional kurang lebih seperti itu kalau mau masuk ke dunia yang modern management. Iya. Tapi sekarang ini juga ada yang ingin tetap mempertahankan kesakralannya. Iya. Ya nggak apa-apa, memang harus. Itu yang harus dijaga. Iya, harus dijaga itu. Betul. Kesakralannya seperti apa. Bahkan yang sakral ini juga kita bisa banyak penonton-penonton yang ingin melihat keasliannya. Keasliannya, gitu. betul. Jangan dipadukan dengan dunia-dunia yang modern gitu. Ada penonton-penonton yang pengen keasliannya. Iya. Jadi kalau bisa saya tambahkan mungkin gini Mas, manajemennya mungkin lebih modern tapi musiknya tetap tradisional. Ya, mungkin ada yang suka yang seperti itu gitu. Iya. Nah, sekarang juga PR-nya juga bagaimana untuk menyikapinya untuk merekam ini, pendataan kan. Pendataan ini ya melewati rekaman gitu. Ada yang rekaman bermain gamelan, angklung, dan di seluruh provinsi ini banyak sekali. Iya, PR-nya cukup banyak gitu untuk pendataan ini. Nah, tapi itu sendiri sudah dijalankan sama Mas Gilang ya? Sudah mulai dijalankan. Bukan saya aja, tapi dan dengan tim lah ya. Dan tim lah ya. Saya nggak mungkin siapa saya ya, gitu betul, kan. Betul. Jangan dulu berarti Mas, saya Hendriko. Mas kan Gilang Ramadan, saya udah tahu. Saya Gilang Ramadan. Iya. Kalau bicara siapa saya berarti harus diperkenalkan Mas. Iya, saya selalu sekarang juga saya memperkenalkan diri. Orang-orang bisa katanya saya tuh dikenal, enggak, selalu saya memperkenalkan diri. Saya musisi, saya main drum, saya menyukai musik tradisional juga. Dan saya juga mempelajari musik-musik yang dari barat, jazz, rock, segala. Tapi sekarang memang saya ingin sekali mengangkat musik tradisional ke negara-negara lain. Gitu, Mas. Oh, oke. Jadi ini saya rekaman main angklung dulu. Ini tahun 76. Ada tuh namanya Gilang. Cialah. Oke. Ya, tuh. Bisa dilihat di sini ada ininya Mas Gilang. Namanya Mas Gilang. Tapi pas di depannya sayanya mana ya?
Saya di sini pas kepotong. Oh, iya. Enggak, itu bukan salah Mas Gilang, Mas. Ya, Itu bukan. salah yang nyetak. Tapi ada kakak saya nih. Nah, ini. Oh, tetap ada Mas ya di situ ya. Tapi dia kerjaannya sekarang lain nih. Kerjanya dia di direktur musik yang ngurusin bandnya Noah ya kayak itu. Dia tuh. Ini kakak saya juga. Kali ini siapa, Mas? Nah, terus udah gitu ya ini kami tuh melakukan tahun 76. Oh, tahun 76 jadi Iya, ini Sobat 76. Klik. Udah lahir belum? Belum lahir saya, Mas. Iya. Masih di surga ya? Masih di surga. Iya. Masih berbentuk, Mas. Masih dibentuk. Oh, iya. Nah, ini saya main angklung. Tapi sampai keluarganya Ujo juga. Iya. Tahu nggak ini? Dia nggak tahu. Jadi pas saya kasih ini dia, waduh katanya. Kayaknya ini dari Banten mungkin ya waktu itu. Dibawa ke Prancis. Terus anak-anak ini kita tampil dengan komposisi ini waktu itu yang nge-aransemennya adalah almarhum Slamet Abdul Syukur. Oh. Jadi terus kita rekamannya pada saat itu di sebuah gereja atau enggak? Gerejanya tuh ada vibes ya. Ada ekonya. Iya. Jadi begitu main angklung Bergema ya. Bergema ya. Iya. Direkam. Terus pindahlah saya waktu itu tahun 80 ke Amerika. Ke Tower Record. Ke Tower Record di Sunset Boulevard. Tiba-tiba ada piringan hitam ini dijual. Wah, ada perasaan itu Mas, bangga banget ya. Iya. Oh, berarti piringan ini dijual di sana juga, Mas? Dijual di sana juga. Oh, Prancis ya. Nah, sekarang nih seharusnya anak-anak juga melakukannya seperti ini juga. Betul. Ada yang main gamelan, anak-anak kecil segala macam. Ini anak-anak kecil kan saya pada saat itu. Terus dapat piringan emas nih. Tuh. Disque d'or, ini bahasa Prancis. Dapat piringan emas. Angklung, le groupe angklung. Nah, ini bahasa Prancis. Indonesia. Grup ini. Ya. Kayak gitulah. Oke, jadi siap Mas. ya ini mungkin sekarang ini saya juga sedang menggiatkan untuk anak-anak juga, anak-anak kecil sedini mungkin mengenal musik tradisinya di setiap provinsi. Jadi lebih menghargai musik seni Indonesia lah ya Mas ya. Sehingga mereka mungkin mempunyai kebanggaannya tersendiri gitu. Betul. Jangan hanya membanggakan musik-musik luar saja Mas ya. Iya, betul. Sehingga mereka mempunyai identitas yang jelas. Identitas, gitu. Betul itu intinya. Itu paling penting gitu, kebanggaan sendiri. Saya rasa bukan saya menyikapinya saya tidak menyukai musik barat. Iya. Oh enggak loh, saya sangat tetap. Saya tuh belajar musik jazz, belajar musik rock, tapi ini ada memang peninggalan musik tradisional yang harus dijaga. Harus dijaga dan ini menjadi kebanggaan kita tersendiri. Betul sebagai orang Indonesia. Betul. Ini anak-anak tentunya akan kalau mengenal musik tradisinya mereka di setiap provinsi akan mempunyai kebanggaannya tersendiri. Betul. Karena di situ di musik ini ada nilai historinya juga ya Mas ya. Iya betul. Itu akan anak-anak ini kalau berhadapan dengan mereka yang di luar negeri memperkenalkan dirinya itu akan lebih komplit gitu. Iya betul. Dan ketimbang mereka dari daerahnya bahasa juga ya sangat penting gitu. Iya. Walaupun saya bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, tapi saya bisa lumayan fasih bahasa Sunda, Jawa Barat. Ya, tetap ya Mas ya. Ya itu cukup penting. Identitas juga. Soalnya identitas. Itu, Mas. Betul, balik lagi ke identitas. Ya, paling penting gitu. Kurang lebih sekarang ini memang saya sedang menyikapinya bagaimana untuk musik tradisional ini masuk ke dunia manajemen modern dan berpikirnya memang dari hulu ke hilir. Nah, itu Mas. Nah, untuk masalah ini Mas, respon atau gerakan dari pihak pemerintah sendiri bagaimana Mas? Ada support kah atau ada maksudnya Mas Gilang itu ada di telepon atau dihubungin pihak pemerintah untuk bersinergi untuk mengemas konsep dan program yang Mas Gilang mau jalankan untuk di seluruh Indonesia ini? Kalau dari pemerintah mungkin cukup antusias ya. Apalagi dari Kemdikbud ya. Itu kan tugasnya gitu. Betul. Parekraf juga. Dan tentunya kalau saya mengutarakan soal musik tradisional ini ke Kemlu dan lain-lain gitu, mereka tentunya sangat antusias gitu. Ya. Dikarenakan
kalau musik tradisional itu kan ada undang-undangnya. Ya. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 menjaga kebudayaan kan ya. Iya. Nah, ini kan kita harus menjaga bersama gitu. Berarti di mana Mas undang-undang untuk kebudayaan tadi Mas bisa di Ya, undang-undang nomor 5 nomor 5 tahun 2017. tahun 2017. Nah, Memang itu undang-undangnya itu menjaga harus kebudayaan. menjaga kebudayaan. Nah, melalui gerakan yang Mas mau Ya, jalankan salah ini. satunya itu adalah musik tradisional ini. Ini kalau musik yang ke barat-barat kan Barat-baratan, tidak ada undang-undang nggak ada yang pokoknya undang-undangnya, musik betul. rock, jazz itu Iya. itu nggak ada. Betul. Kalau Ya. khusus untuk musik Indonesia yang Nah, iya betul. ada undang-undangnya dan dilindungi berarti dong Mas ya. Udah dilindungi kewajiban untuk kita mengangkat. Mengangkatnya. Dan Betul. sekarang ini cuman bagaimana caranya untuk supaya ekosistemnya berjalan. Berarti bersyukur juga Sobat Klik dengan adanya pandemi ini langsung salah satu musisi kondang kita merubah image-nya nih. Mungkin ada kaitannya nih Mas gara-gara pandemi ini Mas. Iya, waktu pandemi ini memang ada lebih kami mempunyai kehangatan antara musisi tradisional seluruh Indonesia dengan berzoom ria jadi gitu kita ya, bisa komunikasi bersilaturahmi terus lah ya. Iya, disitulah alhamdulillahnya berkat pandemi. Berkat pandemi. Saya ngambil positifnya Iya, aja. kita ambil Negatifnya positifnya. banyak sekali, tapi Betul. kita harus berpikir positif gitu. Iya, betul. Nah, dengan adanya dunia digital, Betul. kita bisa ada pemersatunya. Nah, bagaimana caranya sekarang ini untuk supaya lebih giat lagi, lebih aktif lagi dunia musik tradisional ini. Tentunya dukungan-dukungan masih dibutuhkan sekali dari pemerintah ya. Pemerintah pastinya ya. Tentunya Stakeholder lah ya Mas ya. Stakeholder, dari tentunya Pak Presiden juga, Ya. dari kementerian dan lain-lainnya. Tapi gitu. Mas udah ada pembicaraan sebelumnya Mas ke Pak Presiden atau dari Pak Menteri sudah ada apa? Tentunya dari berawalnya mungkin dari Kemdikbud ya. Kemdikbud ya Mas. Hulunya ya? kan. Ya, hulunya. Itu betul. sudah membantu bukan membantu kami, mungkin apakah kami yang membantu. Jadi sama-sama lah ya, kita sama-sama saling lah ya Mas ya kalau Iya. anak sekarang bilang. Jadi tuh istilahnya saling-saling. bukan kami membantu pemerintah atau pemerintah membantu kami, ini enggak, bukan. Ini adalah sebuah kebersamaan semuanya. Kolaborasi lah ya. Kolaborasi. Kalau tidak kolaborasi nggak mungkin. Nggak mungkin jalan ya. Nggak betul. mungkin jalan. Iya. Karena sinergitas lagi Mas ya. Iya, Sinergitas itu harus penting. ada bersinergi semuanya Iya. ini. Mungkin kalau Pak Presiden harus menjelaskan sekonkret mungkin, Betul. mungkin makna bagaimana untuk Cinta produk Indonesia iya, gitu ya Mas ya. untuk bagaimana mencintai produk Indonesia. Iya, melalui musik kontemporer ini ya Mas ya. Musik tradisional ini, musisinya itu kan banyak sekali. Musisi tradisional tuh diperkirakan gitu, ada mungkin kalau dihitung ke 34 provinsi dan kabupaten mungkin ya setidaknya mungkin sekitar 30 ribuan ya. Banyak berarti Mas ya. Banyak sekali. Nah, sekarang yang bayangkan ada dosen-dosen yang bermain musik tradisional yang ada di beragam negara. Ada di Kanada, ada di Amerika, ada di Rusia, ada di Spanyol, ada di Cina, ada di Jepang, ada di Eropa Timur, ada di mana-mana gitu. Nah, ini memang kita semuanya dan pemerintah harus menyikapi untuk mereka nih semangat untuk memperkenalkan ini. Mereka tuh sebagai duta gitu. Betul. Bahkan mereka tuh udah mungkin tinggalnya sudah melebihi mereka-mereka yang sedang bekerja di kedutaan. Iya. Kadang-kadang menjadi dosen itu kadang-kadang ada yang sudah sekarang udah 20 tahun tinggal di negara tersebut mungkin. Nah, jangan Bisa sampai dijadikan brand ambassador ya Mas ya. iya, mereka tiap hari memperkenalkan musik tradisional kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus. Betul. Nah, sekarang juga saya sedang untunglah dengan sekarang pokoknya dengan gayanya sekarang digital sudah ada WA dan segala Iya, macam, betul. sudah ada WA group dan segala macam. Komunikasi via antar negara juga Komunikasi lebih mudah antar ya Mas ya. negara. Cuman kadang-kadang kalau kita berkomunikasi tengah malam di sana jam berapa Iya, gitu kan. betul. Paling main di harinya Jadi aja 24 waktunya. Mas. jam jadinya 24 jam. komunikasi. Iya, betul. 24 jam kita hidup. Halo, iya. apa kabar? Halo, apa kabar? Tapi jaringan itu memang sudah terbentuk Mas ya, sudah Mas ada
jaringan-jaringannya. Waktu Pandemi. Kembali lagi ke pandemi berarti. Iya, waktu pandemi kita jadi bersatu semuanya. Bersatu. Berarti ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Berarti segala sesuatu itu harus begitu ya Mas ya. Betul. Jadi yang negatif-negatif dihilangkan, yang positif yang kita jalankan. Iya, kita selalu ini waktu pandemi ini alhamdulillah kita jadi bersatu gitu. Iya. Sampailah akhirnya Kemdikbud-Ristek menyikapi untuk adanya kongres musik tradisional yang pertama kali waktu pandemi. Nah disitulah ada ide-ide mungkin dari para musisi tradisional semuanya untuk menyikapi dengan akan adanya LMK-nya, Lembaga Manajemen Kolektif untuk musik tradisional. Musik tradisional sendiri, berarti akan ada nanti dibuat LMK-nya. LMK-nya sendiri berarti akan ya. ada. Betul. Walaupun mungkin. Kenapa itu Mas? Terpisah nggak sama LMK yang sudah ada sekarang ini kan ada juga nih Mas. Iya betul. Sekarang nih kan LMK yang LMK musik yang biasa kontemporer yang sudah ada. Gitu Sudah ada. Nah kita bicara sekarang akan nanti dibentuk LMK khusus musik kontemporer Mas. Musik tradisional. Iya, musik tradisional. Ya, sudah akan ada yang memang satu-satunya LMK yang didukung oleh kementerian. Tapi tetap di bawah naungan LMKN. Iya, kalau LMKN kan cuma satu. Cuman memang kita harus memberikan pengertian. Ini memang ini sangat berbeda gitu ya, musik tradisional. Beda sendiri nih Mas. Memang berbeda gitu, walaupun memang ada pemikirannya kalau LMK kan hanya mikirin untuk royaltinya, mengkolek saja gitu ya. Iya, tapi ini sebetulnya kita tuh sedang membuat ekosistemnya. Ya. Kalau yang musik kontemporer kan tidak berpikir ke alat musik, tidak dipikirkan kampus. Ini kan banyak sekali kampus musik tradisional kan. Betul. Jadi secara politiknya juga sangat berbeda gitu. Benar. Dan itulah kami pun harus memberikan pengertian kepada mereka-mereka yang di LMKN. Ini spektrumnya lain. Beda sekali gitu. Jadi sisi bisnisnya beda Mas. Lebih sedikit sekali, sisi bisnisnya dibanding LMK kalau menurut versi pandangan saya Mas. Iya. Tapi seandainya eksistensinya musik tradisional ini lebih banyak di luar negeri. Iya kan? Ketimbang yang pada main musik-musiknya istilahnya yang ngeband gitu. Hanya ada di Indonesia aja. Iya, Indonesia. Betul. Kan ini dosen-dosen pada ngajar jaringannya kan keluar ya Mas ya. Jaringannya di luarnya bisa banyak. Bahkan jaringan untuk di Hollywood, jaringan untuk di Eropa, jaringan di Jepang segala macam. Nah, itu harus kita menggerakkannya secara modern manajemennya, kita harus aktif gitu. Kan lupa nantinya ekosistemnya jalan semuanya. Betul. Nah, dari situlah mungkin ada kebanggaan tersendiri menjadi orang Indonesia. Kita memang mengenal musik barat dan mengenal musik tradisionalnya. Dua-duanya jalan secara ekonominya gitu. Iya, dan tentunya yang mereka yang di luar akan lebih memandang gitu. Indonesia ini mempunyai budaya yang sebegitu banyaknya ya di Indonesia ini. Jadi musik tradisional ini bukan saja hanya gamelan gitu istilahnya. Ini banyak sekali gitu, bukan saja angklung tapi banyak sekali gitu di seluruh Nusantara ini. Betul Mas. Yang kelak mungkin nanti dari KBRI, Konsulat Jenderal di lobinya mungkin nanti bukan saja gamelan atau angklung tapi alat-alat tradisi yang lainnya, gondang segala macam, ada di Inggris, ada di Prancis, ada. Mungkin cara menjualnya seperti itu nantinya Mas ya, cara menjual untuk dalam konteks yang positif. Iya, saya juga ada mempunyai pemikiran sekarang ini kalau bisa mungkin sama Kementerian Perjalanan Perhubungan, Kementerian Perhubungan mungkin di airport, di seluruh airport, kereta, pesawat itu di seluruh airport mungkin ada alat-alat musiknya. Setiap daerah lain-lain, beda-beda. Jadi begitu landing, turis sudah melihat, wow, alat musiknya lain, di sini lain lagi, betul. Di sini lain lagi, di sini lain lagi, di sini lain. Itu sebuah keinginan kami juga gitu. Iya, sebagai orang Indonesia Mas ya. Ya karena tadinya saya mempunyai cita-cita untuk membuat museum. Membuat mungkin gampang, tapi maintain-nya itu sulit. Iya, betul Mas. Betul. Maintenance-nya itu maintain selalu paling lemah. Nah, mungkin apakah dimungkinkan untuk
di airport itu menjadi museumnya juga. Mhm. Ya siapa saya ya? Kembali lagi ya. Kembali lagi. Berarti jangan sampai saya salam Mas Gilang lagi nih, salaman lagi ya kan? Salaman Ya ya. oke, Mas Gilang Ramadan selalu. Iya. Mungkin saya juga ingin silaturahmi gitu. Mungkin tidak membuat museumnya di setiap airport. Sekarang kan airportnya bagus-bagus ya. Betul, iya Mas. Karena sudah mulai lebih Ya ada. canggih lah ya. Ya ada. Cuman sistem. ada space yang masih kosong. Nah, Sekiranya mungkin apakah sampai saya ke situ Mas perhatikannya. udah nyampe situ, udah macem-macem Waduh, saya. luar Udah biasa. lumayan agak liar gitu. Agak Cuman- liar pemikirannya ya. Ya cuman kan di belakang saya sebenarnya ada orang yang ahlinya. Terkesan saya memang kayaknya kayak jago banget saya. Betul, Tapi betul. di kehutanan saya ada profesor ya Iya, yang mengenal dunia kayu dan Kayu, bambu betul. Lebih segala mengerti macam. lah ya, Ada orang-orangnya expert dari gitu. bidangnya ya, Iya, Mas di ya. bidangnya gitu macam-macam. betul. Bagaimana untuk mensiasati manajemen itu kan lain lagi gitu. Iya. Banyak banget gitu. Bagaimana untuk menjual alat musik keluar negeri. Nah, itu Mas. Itu ada orangnya juga Berarti gitu. sama UMKM juga mati dilibatkan Mas. UMKM segala Iya, macam. iya. Dan bagaimana caranya untuk membuat pabrik alat musik ya? Berarti ini luar biasa nih, seluruh aspek bisa masuk ke dalam pemikiran Mas Gilang Ramadan ini. Pak Presiden kayaknya harus Pak turun tangan nih Pak. Maaf Pak Jokowi. Sekiranya kalau boleh saya bertemu nanti. Soalnya ini pemikirannya beliau yang kalau saya lihat luar biasa. Jadi untuk menaikkan musik Indonesia, terutama musik kontemporer Indonesia, ada sisi bisnisnya juga, UMKM-nya semua itu dapat semua Mas. Kalau yang saya Ya lihat. musik tradisional ini kan alat-alat musiknya kan banyak sekali gitu. Betul. Tapi saya kalau lagi diundang klinik di luar negeri, Tetap ada sisi bisnisnya lah ya Mas ya. ya harus ada. Gitu. Iya betul. Harus ada gini gimana ya menjual gamelan, menjual angklung, menjual ini. Orang kan kalau seandainya beli gamelan itu mungkin hanya sekali ya. Iya. Karena kan itu harganya 800 juta, 1 miliar kan. Oh gitu Mas ya. Dengan Berarti iya, satu set itu mahal juga harganya. mahal Mas, ya? sekali gitu. Tapi kan itu biasanya ada di kampus di mana gitu belinya sekali. Nah, sekarang mungkin untuk supaya yang bikin alat musiknya hidup terus itu gimana caranya? Betul, Mungkin betul. saya rasa kita harus di seluruh sekolahan di SD Sosialisasikan. yang harus punya dengan speknya alat-alatnya mungkin yang sederhana dulu. Iya betul. Sehingga Bahasa yang- orang-orang yang bikin alat musik gamelan atau apa, mereka bisa membuat alat musik yang sederhana gitu. Sehingga disitulah ekonominya ada pergerakannya. Iya betul. Tapi kalau seandainya mereka hanya membuat alat-alat musik yang butik, itu sedikit yang belinya. Nah ini udah beli sekali, udah nggak ada yang beli lagi. Iya betul. Nah sekarang harus mereka memang mensiasati untuk supaya ya ini akhirnya ke tenaga kerja ya. Iya betul. Iya kan? Makanya saya bilang semua aspek Mas luar biasa ini. Jadi UMKM kita juga bisa dapat jatah juga di sini kan, Iya, banyak pengrajin-pengrajin yang bisa terlibat di sini nantinya kan. Iya. Iya. Tenaga kerja juga jadi Tenaga tambah kerja, banyak. tambah Mas. banyak, Tambah kayak banyak kan betul. gitu. Jadi semua itu berawal dari musik Mas ya. Berawal dari musik. Berawal dari musik, Musik melebar tradisional, kemana-mana. ya. Musik tradisional ya. Musik betul, tradisional betul. saya pikir saya bisa nih karena pekerjaannya bisa banyak gitu. Jadi Sobat Klik kalau mau tahu sekarang sosok beliau ini, kalau kita bicara bisnis, beliau ini memang sudah malang melintang lah kalau menurut saya ya di dunia bisnis, terutama di bisnis musik. Karena sebelum-sebelumnya yang kita tahu juga beliau ini sudah punya ada sekolah musik namanya GRSB. ya Gilang Ramadan Studio Band ya. Gilang Ramadan Studio Band. Studio Band. Nah, saya mau tanya Mas, bagaimana perkembangan GRSB sekarang? Nah, sekarang memang waktu pandemi ini benar-benar Luar biasa Mas luar ya. biasa dampaknya. Bus, murid-murid tentunya pada Ya, ya betul. sepi ya. Tapi sekarang ini udah mulai gitu. Udah mulai ya. Tapi ada hikmahnya juga. Nah, kembali ke positifnya lagi nih. Kita bicara yang kita Iya. ulas yang positifnya aja deh. Aduh, Yang jangan- negatif tinggalkan. Negatif, aduh capek betul, ya. betul. Sehingga mungkin saya pikir kan masuk lagi nih ke dunia musik tradisional. Tradisional lagi. Aku pikir gimana ya kalau seandainya membuat tempat les untuk mereka bermain musik tradisional. Kayaknya nggak laku ya. Kayaknya sih nggak laku mungkin ya. Ada yang bilang kita harus nyata ya. Iya, betul. Mau nggak kita bikin tempat les yuk? Kita bikin tempat les bermain musik tradisional. Apa sanggar
Enggak, bukan. Iya kan? Pasti arahnya ke sana. Arahnya ke bukan sanggar. Bukan sanggar. Ini tempat les kayak yang bermain musik kayak kontemporer gitu. Nggak laku Mas Gilang. Ya oke lah, nggak laku. Tapi saya pikir karena saya memang sudah mendapatkan pelajaran selama 12 tahun. Murid-murid saya itu anak-anak kecil. Umur 7 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah tuh banyak betul. Ternyata kenapa? Banyak benar yang tidak menerima anak-anak kecil untuk belajar musik. Maunya yang ada agak dewasaan. Nah, disitulah saya ngambil pembelajaran untuk supaya anak-anak ini belajar musik tradisional sedini mungkin. Yeah. Tapi saya harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Stakeholdernya gitu. tadi ya Mas. Ya, stakeholdernya itu pemerintah daerah untuk supaya bekerja sama dengan GRSB. Tapi ini mungkin GRSB-nya saya akan rubah. Nah, itu coba apa Mas? GRSB itu setahu saya Mas ya, Gilang Ramadan Studio Band. SB-nya saya berubah. Mungkin SB-nya saya akan ganti menjadi Sasana Budaya. Sasana Budaya ya, Gilang Ramadan Sasana Budaya. Ya kan kalau musik kan di dalam Sasana budaya, Sasana ya, kan. Betul. Nah, ini mungkin lebih apa untuk musik tradisionalnya di setiap provinsi ini. Untuk anak-anak mengenal sedini mungkin. Tapi saya tidak mungkin sendiri. Jadi ada pembiayaan untuk para musisi-musisi tradisional yang di daerah-daerah mereka mendapatkan pekerjaan untuk supaya mereka ngajarin anak-anak SD, TK, PAUD yang sebegitu banyaknya di daerah. Saya jadi akan hidup gitu. Jadi bekerja sama dengan pihak pemerintah kota dan kabupaten. Iya, betul. Itu akan bisa seperti itu. Nah, saya memang mempunyai lab terlebih dahulu dengan GRSB yang sebelumnya. Ya. Itu bagaikan kayak lab saya. Sehingga nanti saya akan bisa memperbanyak di setiap provinsi dan kabupaten. Sehingga anak-anak ini sedini mungkin bisa istilahnya apa? Kan kita lagi istilahnya vaksin ya. Iya. Lebih menghargain lah ya, menghargain seni Indonesia. Kan pandemi lagi vaksin. Nah, saya memvaksin anak-anak. Oke. Memvaksin dengan bermain musik tradisional. Nanti Sobat Klik akan ada vaksin baru di dunia musik. Dari pencetusnya, pembuatnya ini Gilang Ramadan. Vaksinnya musik tradisional. Iya, sehingga memvaksinnya sedini mungkin. Jadi anak-anak kecil, anak-anak PAUD, SD. Karena memang umur-umur segitu ya Mas ya, yang memang harusnya di brainstorming lah ya untuk menghargain seni. Ya istilahnya mungkin brainstorming, tapi sebenarnya kita lebih memberikan pengenalan kebudayaan sedini mungkin kepada anak-anak. Ya, gitu. intinya di situ ya Mas. Nah, ya paling bagus ya mendengarkan musik sedini mungkin. Karena kalau musik kan hanya mendengarkan aja. Itu kan bahasa kan. Waktu bahasa saya bisa berbahasa Sunda dikarenakan sewaktu saya masih kecil itu pekerja rumah saya hanya bisa bahasa Sunda. Ya, akhirnya. Jadi saya bisa berbahasa Sunda. Ya kan, masuk ke kuping. Terus kita masuklah ke otak kecil gitu. Iya, otak kecil. Kurang lebih seperti itu. Iya. Library-nya ada di sini. Ada di otak ya. Ya, kita memperkenalkan musik tradisinya sedini mungkin aja di setiap daerah gitu. Iya. Memang ada frekuensi tertentu yang bisa mencerdaskan ke anak-anak sedini mungkin, kelak anak-anak ini menjadi kreatif. Nah, itu Mas. Satu lagi yang setahu saya GRSB ini kan ada program untuk menyembuhkan lah ya, menyembuhkan orang-orang yang stroke, orang-orang yang cerebral palsy. Nah, itu Down syndrome juga ada juga kan Mas. Nah, itu nanti mengcombine-nya dengan seni musik ini tradisional ini sudah diformulakan juga Mas. Memang pada saat itu kan dikarenakan memang di GRSB ini hanya belajar drum pada saat itu. Iya. Saya pikir belajar drum ini maknanya buat manusia tuh buat apa ya? Iya kan? Maksudnya bukan jadi seperti saya, maksudnya maknanya belajar drum itu buat apa sih? Iya, betul. Menggerakkan seluruh bagian tubuh. Ternyata disitulah
menggerakkan seluruh motorik kan. Motorik, betul. Motorik terus masuk ke otak, ternyata ke otak itu bisa bergerak di sini terus jadi otak kanan kiri, dan otak kanan. berseimbang. Iya, selaras, betul. Pek. Betul, betul. Terus ada lagi saya waktu di rumah sakit tiba-tiba saya dipanggil sama ibu-ibu. Mas Gilang, ya anak saya mau belajar musik. Oh silakan mendaftar aja. Enggak, bukan. Anak saya berkebutuhan khusus. Oh. Nah, terus saya sama sahabat saya, Prabudi Dharma. Coba Pra, maknanya apa? Oh ternyata memang ada maknanya untuk menambahkan konsentrasi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga si anak-anak ini akan lebih punya titik fokus kali ya Mas gitu, ya. hidupnya gitu. Ya, oke. Sehingga Oke. disitulah ada poin-poin tersendiri. Anak-anak yang berkebutuhan khusus belajar di GRSP. Belum lagi ada lagi yang untuk supaya terapi untuk penyembuhan jantung gitu. Oh, ada juga itu. Ada ya? juga gitu untuk yang terkena stroke gitu. Tapi bukan main drum itu malah bikin jantungan Mas. Para soundnya kan bisa yang bikin terkena stroke kan lemah ya. Iya. Nah ini untuk latihan sedikit untuk Fingering ya Mas ya. Iya, jaringan-jaringannya akan lebih membaik gitu. Normal. Jadi udah ada kesuksesannya di situ juga. Jadi dari situlah kita mendapatkan pembelajaran untuk makna bermain musik sedini mungkin kepada anak-anak kecil. Dikarenakan itu awalnya bagaikan kayak si GRSB ini sebenarnya labnya selama 11 tahun. Nah, hikmahnya sekarang karena ada pandemi berpikir, oh ternyata bisa nih musik tradisional ini kita. Berarti GRSB Lab Sasana Budaya Mas Sasana ya. Budaya. Gilang Ramadan. Iya, Gilang Ramadan. Jadi di situ ada yang belajar musik kontemporer dan juga ada yang belajar musik tradisional sedini mungkin. Oke. Nah, ini satu lagi nih Mas, pertanyaan saya terakhir nih Mas. Yang mau saya pertanyakan. Saya dari tadi melihat ini ada apa nih Mas ya, kayaknya Mas Gilang ini Indonesia banget deh gitu. Kalau anak sekarang kan gua banget. Kalau Mas Gilang ini Indonesia banget. Padahal beliau sendiri kan lama di luar. Kita tahu Mas Gilang ini lama tinggal di luar negeri, tapi kok Indonesia banget. Saya mau lihat ini apa nih Mas? Ini kan kopi ini Indonesia banget Mas, banyak di Indonesia. Kenapa Mas bisa sampai saya lihat juga ada sejarah kopinya juga ada Mas ya? Tahu nggak apa? Ini sebenarnya saya iseng-iseng. Sebenarnya pada saat itu sih istilahnya gue cuma mau nyari duit aja gitu. Gitu. Tapi sebetulnya ternyata bukan itu aja. Terus ada sisi edukasinya juga Mas ada ya? Indonesianya. Karena waktu itu saya mempunyai pemikiran tidak semuanya di seluruh dunia mendengarkan musik tradisional, ya kan? Tapi di seluruh dunia pada minum kopi. Ternyata saya belajar gitu sama rekan-rekan, diberikan pembelajaran kopi, yang akhirnya saya mengerti, oh awalnya adanya kopi di Indonesia tuh awalnya gimana sih? Saya mempelajari, oh ternyata di Jawa Barat awalnya gitu, di Cianjur segala macam, akhirnya menyebar luas kemana-mana. Dan memang pada saat itu Indonesia salah satu yang kopi yang paling piawai di abad 16. Wow. Ya udah, saya belajar, akhirnya saya memberanikan bawa merah putih nih. Jadi kalau seandainya mereka mencicipi kopi yang dari Indonesia, sambil mendengarkan musik tradisi, yang itu terucap, akan yang terucap apa Mas kira-kira Mas? Jadi kalau lagi minum kopi, lagi di Italia, di Rusia, pas begitu nyincipin, saya ingin sekali datang ke Indonesia. Itu yang diharapkan tuh itu. Jadi yang saya harapkan lebih itu banyak lagi yang masuk ke Indonesia turis-turisnya. Iya betul, dengan kopi-kopi dari Indonesia. Jadi kalau udah kopi, lidah, aroma, saya kasih pendengarannya dengan musik tradisional. Komplit nggak tuh? Berarti nyambung tuh Mas ya, nyambung semuanya. Semua, luar biasa Mas Gilang. Terus saya taruh juga di dalamnya ada sejarah kopinya. Iya betul. Ada tulisannya di bawah tuh. Nah itu jadi orang tuh kalau lagi ini masih ada sejarahnya ya? Ada sejarahnya tuh. Sejarah kopi Indonesia, ada pakai di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh. The history, sejarah mencatat bahwa pada tahun 1711 sekitar 400 kg kopi dari Priangar dibawa oleh Verendik Oostindische Company VOC untuk mengikuti lelang di Amsterdam, Belanda. Gitu. Pokoknya
Ada ininya Mas, Ya kan, historinya aku supaya saya tuh Mas Gilang kopi tuh gimana sih? Di dalamnya tuh ada sejarahnya. Silakan dibaca. Supaya bangga gitu bahwasanya memang kopi yang paling piawai di abad 16-17 itu memang dari Indonesia. Ke atas kan 1200, 1400 ya cuma banyaknya di Indonesia. Bercocok tanam kopi itu tadi ya Mas. Bercocok tanam kopi, makanya mempunyai kepiawaian. Salah satunya di kopi ini. Makanya pada saat itu yang menyebar luas kemana-mana di abad 17 itu kopi dari Indonesia. Gitu. Hebatnya aku bisa cerita kopi. Luar biasa Mas, berarti kita dari mulai musik sampai ke kopi sudah dipahamin sama beliau. Dan tapi tetap tidak meninggalkan tetap aja saya drum. Tetap seninya. Ya kan, identitasnya tetap ada. Iya, identitas. Betul. Jadi ini saya pada saat itu pakai brandnya apa? Ya kan saya drum. Drum aja deh. Saya belajar juga dari para ahli brand gitu. Kan saya selalu bertanya kepada orang yang pada ahlinya kan. Iya, betul. Saya bertanya soal brand. Lo kan brandnya drum, Gil. Ya juga sih, ya. Kan kalau saya bilang kayak kalau di dunia itu lebih terkenal Gilang Ramadan atau drum? Drum. Ya udah pakai drum aja. Jadi GR drum. Jadi GR drum ya. GR drum coffee. Tapi tetap wajahnya gitu ada drum kopi. Tetap ada tampilan. Plus saya bilang yang saya ingin bangga adalah membawa merah putih. Iya, merah putihnya ya Mas ya, betul. Yang gitu. tidak katanya orang-orang tuh kayak tahu nggak, orang-orang tuh suka takut kalau jualan kopi bawa benderanya. Kenapa? Suka minder. Iya. Wah, aku marah di situ. Iya, betul. Enggak, pasang merah putihnya. Pasang, aku bilang. Supaya kalau kemana-mana, di meja kemana, wow, it's 100% Indonesian coffee. Merah putih. Ya. Tetap ya merah putih ya. Gitu. Komplit ya? Komplit Mas, berarti dari musik, kita bicara musik, sampai bicara ke kopi. Sampai ke gunung. Sampai ke gunung. Sampai ke hutan. Sampai ke hutan juga semua udah kita ulas. Sampai ke UMKM, sampai ke SDM juga udah kita bahas juga. Berarti tapi lengkap, saya Mas. hanya pemain drum, saya Gilang Ramadan. Saya Hendriko. Ya, betul. Kembali lagi ke Gilang Ramadan, seorang pemain drum terkenal. Makasih ya. Iya, siap Mas. Oke Mas, kalau gitu berarti cukup sekian dan terima kasih buat rekan-rekan semua. Hari ini kita sudah bincang-bincang dengan Gilang Ramadan yang pemahamannya luar biasa dan pemain drum yang luar biasa yang mungkin sekarang bisa dibilang pemain perkusi kali Mas. Ya. Lebih ke perkusi ya sekarang soalnya kan ya musisi lah. Tetap musisi ya. Jadi tetap ya pemikirannya beliau untuk musik Indonesia terutama di bidang musik tradisionalnya. Gilang Ramadan yang mencintai musik tradisional Nusantara. Nah, intinya sana. Jadi Gilang Ramadan yang mencintai musik tradisional Indonesia. Nah, kita harapkan semua juga Sobat Klik juga ikut mencintai tradisional musisi Indonesia, musik-musik Indonesia, lebih belajar lagi mungkin yang tadinya main gitar sambil main suling mungkin ya Mas ya. Ya seperti itu ya Mas ya. Jadi mulai dibiasakan seperti itu. Yang penting bagaimana caranya untuk musik tradisional itu ekosistemnya berjalan tetap ya. Mudah-mudahan akan lebih dikenal lagi di seluruh dunia dan bisa masuk ke modern management. Itu paling penting. Oke, kalau begitu Sobat Klik, kita sekali lagi Mas, saya ucapkan terima kasih Mas. Sama-sama, saya yang terima kasih atas kehadirannya. Saya yang terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang terkait musik tradisional Indonesia. Amin.
Hai, saya Gilang Ramadan. Jangan lupa ya, Sobat Klik Info ID, subscribe, like, on share.